Ya yang pasti kalau jarum itu kan luka kecil dan cepet rapat gitu loh. Yang pasti itu yang akan keluarkan. Kemudian ya bisa dibantu dengan direndam direndam apa dikompres air hangat sama garam biasanya begitu. Itu juga bisa membantu. Nah itu jadi yang pertama harus Halo, assalamualaikum, salam lestari teman-teman. Jadi waktu kemarin malam itu Panji ngobrol ngalir ngidul bareng Mbak Lydia dan juga Bang Iir. Kita kebetulan ya langsung menjurus kepada pengobatan cara gigitan ular terkait teknis tradisional. Bisa nggak ya kira-kira teknis tradisional itu ngobatin gigitan ular berbisa? Ternyata menurut Mbak Lydia ada nih mekanisme atau teknik pengobatan etnoserpentologi. Apaan sih nih? Daripada bingung dan Panji salah, mendingan kita dengar langsung dari Mbak Lydia aja deh dari percakapan Panji kemarin malam. Oke teman-teman, inilah dokumentasinya. Ini ularnya Bang Paul ketinggalan kemarin nih balik. Pulang aja orangnya. Ular tinggalin sini. Ntar gue bawa pulang. Cakep banget dia baliknya. Makanya dia bilang semalam sama aku itu mau dibawa pulang lagi kok bisa ketinggalan, aku nggak tahu. Ayo teman-teman. Oh serius tak? Iya, ini kita lagi ngelihat 2 ekor ular kecil. Ini dua-duanya captive breed atau ternakan. Yang ini ternakannya si Budi Setiawan, teman kita. Ini juga ternakan teman kita juga, Bang Paurian. Tapi ya dua-duanya bagus-bagus sih, sama-sama bagus. Maksudnya ini head breed. Ini Super Tiger head pied. Ini apa? Marble kayaknya, marble platinum. Tapi keren warnanya itu. aku seneng lihat striped di tengahnya ini loh, Mbak. Oh, itu. Maksudnya tuh marble-nya masih ada, pelatihnya juga dapet. Ini udah cakep loh, bagus banget. Dan ditinggalin sama yang punyanya. Ya udah kebetulan kan, Ji. Iya kan, Mbak? Gak usah bilang-bilang. Biarin aja lah, aku tadi udah tag sih di Facebooknya. Woi, Oh, lu gitu. ketinggalan nih. Orangnya belum ngerespon. Ngasih kali, biarin aja lah. Iya. Itu Pokoknya mereka khusus ditinggalin. breeder udah lama tuh ya. Oh itu breeder kawakan itu udah kayaknya dari zaman kapan tahu, nggak bosen-bosen main retik gitu ya. Tapi retiknya emang bagus-bagus ya hasil. Balik tadi kan Balik ngomong nih, katanya mau bahas tentang serpentologi. Apa sih susah namanya? Etno. Serpentologi. Itu artinya apa, Mbak? Itu kan bahasa pastinya bahasa ada artinya itu. Iya, etno itu kan etnik. Etnik Itu menyangkut dengan tradisional lah gitu. Yeah. Serpentologi itu adalah serpen itu ular kan. Gitu. Jadi serpentologi adalah etnoserpentologi itu ilmu yang mempelajari penanganan gigitan ular secara tradisional. Tapi kan secara etnik. Iya, tapi tidak mengabaikan medis. Oh gitu ya. Iya, tetap. Tapi kita karena gini, Bi. Ya ini sih saya sebenarnya kalau mau ngomong tentang menggigit sebenarnya Panji lebih berpengalaman sih ya. Enggak, aku pengalaman gigit aja, Mbak. Kalau cara ngobatin orangnya malah aku nggak paham gimana. Makanya kan banyak sih sebenarnya teman-teman yang suka nanya, Bang, metode apa awal yang harus dilakukan ketika digigit ular apa? Jujur blank, aku nggak tahu. Karena aku kalau kena gigit tahu sendiri kemarin malam ngopi. Jadi kalau kayak Panji beda ya. Beda dengan orang kebanyakan gitu. Mungkin dicoba kalau mau kalau gitu udah ngopi gitu. Jauh-jauh lah. Jangan. Pokoknya kalau untuk yang seperti Panji gigit kayak Panji yang kegigit kita sih udah pengecualian aja lah gitu ya. Jadi ini Panji gigit kace. Satu taring ya, gigi garaga. Masuk. Kanan apa kiri nggak tahu sih ini. Coba ini tembus banget sih lihat bekasnya bolong. Dan Panji gimana Ji waktu kegigit? Biasa aja. Yang panik yang lihat. Iya. Selon gua, Mbak. Aduh, Kenapa? Kenapa? Wah, yang lihat panik aku, Mbak. Waktu kejadian kemarin. Nah, ini pas kameramennya nih Mas Indra nih yang kamera yang ada di sana. Yang panik tuh Om Ken, Indra, Ken bilang Alfri. lututnya sampai gemeteran lihat ya. Udah sering banget dia lihat ular kan, masa lihat ular gemeteran. Beda yang mana dulu. Oh iya, yang mana dulu beli. Jadi teman-teman kalau kegigit itu yang paling kesel itu biasanya yang paling sedih itu orang terdekat teman-teman. Rasa kehilangan kalau bisa. Jadi gua masih di sini. Iya. Masa kehilangan. Rasa kehilangan itu pasti udah membayang-bayangi, jadi pasti sedih lah. Karena jarang-jarang orang bisa tahan di king cobra itu
jarang banget lah. Ya makanya ini Mas Ir dari Medan ya, jauh-jauh ke sini ya. Iya, makanya mau jenguk dia, dapat kabar kayak gitu. Apa enggak? Dia sehari kemudian langsung jalan loh Pak. Langsung jalan Dia kan nanya, itu yang pas dia lihat postingan di Instagram. Aku kan posting kan sehari setelah di Beat itu aku posting di Instagram balik. Dia langsung nelfon, "Pak, kamu nggak apa-apa, aku aman." Wah, langsung berangkat hari ini sampai sini langsung. Nggak pulang dulu katanya, pengen lihat katanya. Metodenya apa sih katanya kalau gitu katanya. Nggak ada metode, kemarin udah ngobrol panjang lebar balik. Soal cewek tapi. Ais. Maksudnya istri-istri kita. Ya aku mau ngomong sesuatu boleh nggak ya? Aku Boleh, ganggu dulu boleh. nih ya. Ya. Ular yang kalian pegang itu bagus-bagus, termasuk ular yang masih dipegang gitu. Ini breedingannya orangnya udah Itu motifnya apa tuh? Apanya itu? Ini hybrid ini Indra. Itu Antara ular jin di X sama siluman, jadinya ini ular nggak jelas bentuknya udah. ini aku jadi baru ngeh loh. Beneran. Lu nggak bagiin dia tuh, kasihan kan. Jadi itu Baru banyak itu lagi. ini aku jelasin, ini benar-benar ini ular air kali terenggiling loh. Bukan, itu Pikachu X Marsupilami itu. Kalau kartun. Bawaan air, matanya nggak ada. Bawaan air nih. Pas du soleil, 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 pas du soleil. Tapi lidahnya bagus loh sensor, jadi makan aktif ya. Lidahnya juga kagak tuh masuk lagi ngelel saya berat. Kayaknya ular mati gantung diri kali ya. besok kontes masuk itu ular minus terawat itu. Kayak gini nih, kayak gini kalau ada. Terima kasih Bang Ir udah menghibur. Jadi kita kembali ke laptop, Ya. Jadi etnoserpentologi itu Nah, siapa yang menemukan pertama kalinya, Mbak? sebenarnya kalau pertama kali menemukan mungkin orang-orang terdahulu nih, Oh, orang-orang berarti yang orang-orang udah yang misalnya ya udah Iya. lama ya, kayak senior kita itu kan zaman dulu kan medis nggak terlalu Mereka tahu. kan, Ya, ya kan. Orang apalagi yang di desa-desa gitu kan. Nah, mereka kan mesti pertolongannya secara tradisional. Logis, betul. Betul kan? Betul. Itu. Dan lagian gini, Di. Ini menurut aku nih ya, yang belum pernah tergigit dan tidak berharap digigit gitu, tapi berharap bisa menolong aja sih gitu. Nah, kegigit ular berbisa itu kan penanganan pertama itu penting. Ya. Soalnya apa? Karena itu istilahnya balapan ya, kejar-kejaran antara waktu sama bisa yang masuk. Ya kalau bisanya sedikit sih oke, masih mungkin lambat reaksinya. Dry beat Nah, gitu ya. dry bisa beat, jadi. terus mungkin hanya kesenggol sedikit, hanya sakit gitu aja. Tapi kalau yang sempat ngunyah, nah itu kan pertolongan pertama penting. Nah kalau kondisi yang kegigitnya di mana coba, misalnya jauh dari rumah sakit, repot. iya pasti kan reaksi bisa itu masuk kan, ya itu tergantung tubuh kita juga sih, tergantung tubuh korbannya juga fit atau tidak. Nah, ini pertolongan pertama versi etnoserpentologi gimana, Mbak Alit? Yang harus pasti dilakukan apa? yang pertama pasti diimobilisasi. Diimobilisasi tetap, Jelas itu. Ya, Tapi ya. setelah itu kita menggunakan jarum. Hmm.
kita tusuk di sekitar yang tergigit itu. Oke. Ya fungsinya pasti mengeluarkan darah yang terkena bisa kan. Tapi titik-titiknya juga kan khusus ya Mbak? Harus terlatih juga nggak sih yang itunya? Sebenarnya kalau pakai jarum itu kan lukanya kecil Oke. dibanding disayat. Kalau Ya, disayat ya, itu ya. nggak semua orang bisa. Ya. Kalau nyayat kan takutnya nanti nyayat urat nadi, Ya. nyayat Jadi berarti itu sebenarnya bisa dilakukan oleh siapapun ya? siapapun bisa. Itu yang jelas jarumnya jangan jarum tarum boni ya. Hati Yang Mbak. kecil Infeksi urusannya. jangan kayak kemarin sih nawarin jarumnya berapa 10 Wah, cm. cok Re itu ya tahu aku digigit ular teman-teman. Dia girang banget langsung video call. Pak, langsung malpraktek Pak. Enak aja lo malpraktek. Belum pernah ke KC katanya. Ya mau ditusuk. Ya yang pasti kalau jarum itu kan luka kecil Iya, dan iya. cepet rapat gitu loh. Yang pasti itu yang akan keluarkan. Kemudian ya bisa dibantu dengan direndam air direndam apa dikompres air hangat sama garam biasanya begitu. Itu juga bisa apa ya? Membantu. Nah itu jadi yang pertama harus ditusuk. Kalaupun korbannya sudah lama kayak mungkin Panji tahu juga sih beberapa kasus di sini ada Pak Idit ya. Kemarin saya ke sana itu kita tengok itu sekarang sudah bagus lukanya. Iya, itu dengan di terapi berkali-kali sama si Ray. Si Ray. Jadi Kena gigit nah Viper ya. itu kan di Bagus, Thomas. etno juga gitu. Nah itu sekarang udah bagus, sudah kering, tinggal sedikit yang tadinya ya sekaki itu hampir mau iya banyak gitu. Jadi kan Itu kering. Nusantara ini merupakan negara dengan banyak sekali variasi jenis maupun spesiesnya ular ya. Terutama jenis yang berbisa juga ada lebih dari Iya. 20 spesies ya Mbak ya. Lebih ya, 20%. lebih 20%-an dari keseluruhan totalnya. Dan ini juga apa ya, pola-pola medis juga jarang sekali masyarakat di Nusantara ini mengetahui Iya. dari sosialisasi bagaimana sih cara melakukan pertolongan pertama, terutama untuk korban gigitan. Nah, mereka ini kadang di daerah, aku suka kadang nyaksiin sendiri juga, punya metode-metode yang unik yang bisa menolong mereka selama berpuluh-puluh tahun bahkan beratusan tahun yang lamanya. Yang lalu mereka udah menggunakan apa ya, tradisional, metode yang bisa dibilang unik dan ya di luar dari pemikiranku sebenarnya Mbak. Tapi sembuh. Iya. Tapi sembuh. Selain metode medis, ada juga metode tradisional yang banyak diaplikasikan untuk menangani korban gigitan ular berbisa. Namun, sembuh tidaknya kembali kepada yang kuasa. Ya, kita manusia hanya bisa ikhtiar dan mencoba dan mencari cara untuk bisa sembuh dari musibah yang menimpa kita. Baik pengobatan tradisional maupun pengobatan medis, semua memiliki sisi negatif dan plusnya. Plus minusnya sendiri ya tergantung kita korbannya merasakan impact atau khasiatnya dari kesembuhan yang ada dari penanganan tersebut atau tidak. Nah, pengobatan ala Mbak Lydia dan kawan-kawan yaitu etnoserpentologi ya merupakan pengobatan perpaduan antara pengobatan tradisional dan medis. Nah, kembali lagi, kesembuhan milik Maha Kuasa. Namun, ya selama mereka mencoba, ternyata banyak juga tuh yang sembuh. Oke, next mungkin bisa Panji coba buat ngobatin muncung kalau kena gigit ibuk. Hehehe. Ya udah deh teman-teman. Kalau gitu itu aja ya. Semoga bermanfaat informasinya dan assalamualaikum, salam lestari. Bye bye.